Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai video pembuatan sebuah aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. Jadi Android Studio adalah sebuah tools yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis Android. Ya, ini merupakan tampilan Android Studio. Di sini saya menggunakan tema gelap, jadi dapat lihat bahwa temanya semestinya gelap. Jadi ini saya telah siapkan beberapa codingan untuk membuat sebuah kalkulator. Jadi untuk melihat codingan ini terdapat ada dua. Ada activity main untuk XML dan main activity untuk Java. Jadi untuk XML ini merupakan codingan yang digunakan untuk menampilkan layar utama atau mainnya, tampilan utamanya kayak gimana. Jadi untuk membuat tampilannya digunakan pada activity main. Kedepan ada beberapa tampilan-tampilan yang akan digunakan, jadi akan ditambahkan juga beberapa file yang bereksistensi XML. Jadi semua yang bereksistensi XML itu dapat dikatakan untuk membuat tampilan dari sebuah aplikasi Android. Lanjut, untuk tampilan activity main XML ini ada beberapa tipe. Jadi seperti yang dilihat ini merupakan tipe untuk bagian pengkodingan, jadi hanya muncul untuk code-nya saja. Tapi untuk beberapa orang yang suka atau kurang suka menggunakan code, bisa juga bagian desain. Jadi menggunakan bagian desain di sini, seorang programmer ataupun desainer dapat membuat tampilan awalnya atau XML-nya, file tampilannya itu menggunakan drag and drop dari widget yang disediakan oleh Android sendiri. Untuk widget-widget atau tools-tools pembantu sebenarnya banyak sekali, ada text view, button, image view, switch, ada juga bagian teks. Ada beberapa widget yang dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan desain dari tampilan sebuah aplikasi. Ada juga untuk bagian button, ada image button, chip group, chip checkbox, radio button, dan lain sebagainya. Untuk bagian layout bisa dilihat banyak sekali, ada linear layout, frame, table. Bagian widget tambahan-tambahan seperti web view, di mana web view ini jika digunakan tampilannya yaitu akan berupa seperti mesin pencari. Salah satu contohnya kayak Google. Ada juga video view yang nanti nampaknya seperti pemutaran video, kalender view, yang dimana jika digunakan maka tampilannya di sini berupa kalender dan lain sebagainya. Ya. Selain untuk widget yang ada di sini, untuk tampilan sini dapat diganti dari portrait menjadi landscape. Jadi di bagian sini ini bisa diganti dari portrait menjadi landscape, ya, landscape menjadi portrait, ataupun bisa menggunakan ini remote atau naik mode. Selanjutnya ada beberapa programmer juga yang biasanya suka mengkombinasikan antara code dengan desain. Jadi dia bisa menggunakan bagian ini, split. Jadi bagian split ini gunanya untuk ya, apapun yang di coding di sini maka hasilnya akan muncul di sini. Begitu sebaliknya, apapun yang di drag and drop di sini maka hasilnya akan muncul di codingannya di sini. Sebenarnya sih semuanya sama. Jika kita bagian desain, apapun yang kita drag and drop di sini maka secara otomatis di bagian code juga akan terganti. Coba begitu juga di bagian code. Ketika kita mengkodekan di sini, maka hasilnya itu akan ada di bagian desain. Untuk saya sendiri biasanya menggunakan split. Jadi sembari saya melakukan codingan di sini, hasilnya juga dapat dilihat di bagian sini. Dan untuk tampilannya sendiri bisa dibuat menjadi dua. Ada beberapa sih sebenarnya. Ada bagian desain, ada bagian blueprint. Ya, blueprint ini yang bagian dasarnya. Ada juga yang bagian desain dan blueprint. Jadi muncul keduanya. Oke. Ini bagian blueprintnya, ini bagian desainnya. Ya. Oke.
Ini merupakan tampilannya. Jadi tampilan di sini sebenarnya di balik sesederhana tampilan ini, di belakangnya ada beberapa perintah-perintah atau script-script yang telah dibuat. Jadi contohnya seperti ini. Ini merupakan sebuah apa ya namanya, teks, sebuah teks ya, sebuah tempat untuk menampilkan teks di mana dia memiliki ID bilangan A. Jika dilihat di bagian blueprintnya, ya, namanya bilangan A. Bilangan A itu yang dari sini. Jadi dalam membuat di sini kita menggunakan yang namanya widget edit text. Jadi ketika dipanggil di sini, kita akan buat kolom ini. Dia menggunakan match parent sama web content. Jadi apa sih itu match parent sama web content? Jadi match parent itu sebenarnya cara ngapainnya tuh kayak gini. Oke, saya aja. Match parent itu ibaratnya jika ada sebuah benda lah, ada sebuah objek yang besarnya seluruh lebarnya seluruh dari lebar yang ada nih, itu berarti dia menggunakan match parent. Sedangkan untuk web content, maka dia akan menyesuaikan dengan besaran yang diinginkan berapa. Contohnya misalnya ya, ini saya tarik ya, seperti saya bilang tadi, ini drag and drop. Jadi dari sini tinggal di drag masuk ke dalam sini, maka nanti dia jadi sendiri di sini. Nah, ya kan, jadi kan. Nah, ketika dia jadi, sebenarnya di codingan sebenarnya itu diganti juga. Ada edit text baru yang masuk. Nah, text view. Nah, tadi dipanggil text view kan? Ya. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena secara otomatis dari Android Studio sendiri dia menyiapkan layout dengan lebar match parent. Artinya lebarnya itu seluruh ini area ini, seluruh dia bagian linear layout yang ini ya. Sedangkan untuk kontennya itu dia mengikuti, jadi dia mengikuti di sini ya. Jadi besaran akun itu di sini ya, dia mengikuti aja kayak gitu. Jadi itulah bedanya antara match parent sama web content. Oke, kembali lagi, kembali dulu ke asalnya tuh. Nah, jadi di sini kita menggunakan beberapa widget seperti edit text. Tadi contoh untuk yang text view ya. Nah, jadi untuk edit text sendiri menggunakan ID atau identitasnya bilangan dengan nama bilangan A ya, dengan lebar dan panjang match sama web content. Kemudian bukan hanya satu, jadi ada dua. Di sini ada dua, bilangan A sama bilangan B. Jadi edit text-nya ada dua. Jadi gunanya yaitu nanti di sini bisa diisi. Ketika ini di running nanti di sistem operasi Android, maka nanti ini edit text ini berfungsi untuk penginputan. Jadi di sini nanti digunakan untuk menginput. Selanjutnya ada text view hasil. Ya, jadi di sini merupakan text view hasil di mana merupakan nanti nilai dari bilangan A dan bilangan B ini yang diberikan operasi, maka akan muncul hasilnya di sini. Untuk lebih jelasnya lagi yang itu di bagian Java nantinya. Selanjutnya ada beberapa ini disebut dengan image button. Jadi dalam image button ini sebenarnya ini kalau dilihat dia dapat sejajar kayak begini karena dia di dalam berada di dalam sebuah linear layout yang diberi orientation horizontal ya. Jadi beda sama linear layout yang ini ya. Yang ini kenapa dia tersusun seperti ini, karena dia berada dalam linear layout yang orientasinya vertikal. Sedangkan yang ini image buttonnya kenapa dia sejajar seperti horizontal, itu dikarenakan dia berada di dalam sebuah linear layout yang diberi orientation horizontal ya. Untuk image buttonnya sendiri ada 2, 3, 4, 5 ada 5. Jadi ada 5
Jadi untuk image button yang pertama di mana kita menggunakan web content untuk bagian width sama height-nya. Jadi seperti tadi dijelaskan, web content jadi disesuaikan dengan yang ada, ditambah dengan diberi sebuah ID dengan nama. Ya, nanti ID-nya itu tombol tambah sesuaikan dengan image-nya sehingga nanti tidak keliru dalam pemberian untuk pemberian apa namanya nama di bagian main activity Java. Selanjutnya ada kurang kali bagi dan modulus. Ya, sedangkan untuk gambarnya sendiri nanti bisa ditambahkan di bagian resource. Jadi di dalam resource ini sendiri di bagian drawable itu tugasnya itu untuk menambahkan gambar. Jadi ada gambar tambah, modulus, kurang, kali, bagi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ya, jadi semuanya sama saja. Ya, seperti lebar. Jadi fungsi dari XML ini hanya untuk membuat sebuah tampilan. Nah, lanjut ke bagian Java-nya. Jadi di sini merupakan di bagian Java ini merupakan mesin yang akan digunakan. Ya, jadi seperti yang telah diketahui, ini jika di running menjadi sebuah kalkulator. Jadi di sini untuk pemberian bilangan A itu sama dengan find view by ID. Jadi dia dicari sesuai dengan ID-nya. ID-nya apa? ID-nya tadi bilangan yang telah ID identitas yang telah diberikan pada activity main XML. Jadi seperti ini. Nah, jadi masukkan ke sini, tunjukkan bilangan B. Ya, jadi semua ini merupakan pemberian nama sesuai dengan yang digunakan pada identitas pada activity main.xml-nya. Lanjut. Jadi di sini pada operasi ini itu gunanya yaitu untuk memberikan hasil ketika ada operasi yang dibuat. Jadi contohnya di sini bilangan A atau bilangan pertama disimpulkan 2, contohnya sama bilangan B 2, maka hasilnya yaitu ketika kita mengklik tombol tambah. Nah, jadi ketika ini artinya itu ketika tombol tambah diklik maka operasi hasil berupa jadi ada penjumlahan antara bilangan A tambah dengan bilangan B. Ya, hasilnya akan berupa penjumlahan antara A dan B. Begitu juga untuk yang bagian kurang, kali, bagi, modulus, sebagainya. Oke. Ya, selain itu juga ada sebuah file XML lainnya yang namanya colors.xml yang berada di bagian values. Jadi gunanya itu untuk menampung seluruh warna yang akan digunakan di dalam aplikasi Android yang dibuat oleh programming itu sendiri. Jadi di sini kita telah menyiapkan beberapa warna seperti warna purple dengan beberapa jenis warna. Ada juga apa nih ya? Warna hijau toska, putih dan hitam. Dan kita juga dapat menambah beberapa warna yang sesuai dengan kita inginkan yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu hasil dari jadi hasilnya itu akan tampilnya akan tetap seperti ini dan fungsinya yaitu seperti yang tadi jelaskan. Oke, mungkin untuk sekian untuk penjelasan mengenai kalkulator sederhana yang dibuat oleh saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.